Pada tahun 2011 kita melakukan asesmen di Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan memiliki luas wilayah 1.185,10 km persegi. Untuk jumlah penduduknya ada berkisar 142.940 jiwa. Nah, jika kita melihat angka kemiskinan pada saat itu, data menunjukkan 22,62% jumlah data kemiskinan yang ada di Bengkulu Selatan, dan di tingkat provinsi berkisar 17,50%. Ini sangat signifikan jika kita bandingkan ke data nasional, ada 12,49%. Kemudian dalam asesmen ini juga kita menemukan beberapa hal permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya kita melihat cakupan vaksinasi untuk usia 12 sampai 23 bulan masih rendah. Juga angka partisipasi PAUD pun juga masih rendah. Orang tua masih kurang pemahamannya terhadap pentingnya pendidikan. Juga terkait sumber air minum yang tidak aman dan sanitasi yang buruk juga masih kita temukan. Dalam asesmen ini juga kita melihat bahwa masih terjadi kekerasan terhadap anak disebabkan pengetahuan orang tua yang masih rendah. Setelah adanya WPI, kami melakukan banyak pelatihan-pelatihan gitu, seperti PMBA, cara pengisian KMS. Pokoknya di sana WPI sangat membantu kami sebagai kader Posyandu. Alhamdulillah, Posyandu kami sejak hadirnya Wahana Visi Indonesia selalu mencapai angka 100%. 100% artinya kehadiran Posyandu, bayi, balita, dan ibu hamil itu hadir semua. Bagaimana kita caranya untuk menurunkan stunting sehingga hasilnya yang 2024 ini kita di 18,3%, artinya dengan semangat kita bersama WPI dan semuanya turun 5,7% untuk tahun 2024. Wahana Visi Indonesia dalam upaya menurunkan stunting bekerjasama dengan Pokja PKP, dan kita juga bersama dengan desa menyediakan filter air rumahan, juga filter air komunal, bagaimana supaya anak-anak di setiap rumah mendapatkan air minum yang bersih dan layak. Jadi semenjak adanya filter air ini, air kami sudah agak terjamin dan jernih. Tambah lagi ada filter air komunal yang sangat mencukupi untuk air di desa kami ini. Dalam mendorong mewujudkan desa layak anak, Wahana Visi Indonesia bersama mitra bekerja sama membuat perubahan yang berkesinambungan untuk anak dan keluarga. Semua upaya tersebut tidak terlepas dari pemberdayaan keluarga sebagai lingkup terdekat dari kehidupan seorang anak. Pemberdayaan keluarga melalui pelatihan pengasuhan dengan cinta atau PDC, serta mendukung terciptanya kelompok pendukung orang tua yang disebut dengan Kelompok Cinta Keluarga atau KCK, yang bertujuan meningkatkan kemampuan orang tua dalam pengasuhan anak dengan kasih sayang dan disiplin positif, demi terwujudnya kehidupan anak-anak yang utuh sepenuhnya. Tentang pengasuhan dengan cinta. Pengasuhan dengan cinta ini banyak sekali yang dipelajari, bukan masalah dengan anak, istri, keluarga, secara keseluruhan. Jadi kan banyak sekali sisi positif yang kita ambil dari pengasuhan dengan cinta. Dari sosialisasi pengasuhan pola asuh yang tepat ini, kami kemudian membentuk suatu kelompok yang kami namai dengan KCK, Kelompok Cinta Keluarga. Jadi di KCK ini kan kami lebih banyak sharing. Memang kami membahas bagaimana pola asuh, tapi kami juga banyak mengevaluasi diri kami melalui sharing itu, gitu. Sehingga perlahan, walaupun memang belum semua bisa kami kendalikan, tapi paling tidak kami memahami bahwa kalau kami membentak bahkan sampai memukul anak kami itu dampaknya bukan hanya secara fisik, tetapi juga untuk masa depan dia. Sebagai kader PATBM dan juga KPA, kita sosialisasi ke ibu-ibunya itu biar kalau untuk ke anak-anak itu dengan sentuhan, dengan kelembutan. Alhamdulillah sekarang itu
ibu-ibunya udah ada perkembangan untuk anak-anaknya, dan anak-anak itu lebih percaya sama orang tuanya lagi, lebih dekat lagi sekarang. Bersama gugus tugas KLA Bengkulu Selatan, secara reguler kita melakukan evaluasi untuk pencapaian di indikator-indikator ya. Evaluasi ini juga memberikan input sehingga alhamdulillah kita bisa mendapatkan penghargaan KLA di level pertama di tahun 2023 dan 2024. Bekerja sama dengan WPI ini, kami sangat tertolong. Kami bisa tahu sekarang kota layak anak itu sebenarnya seperti apa yang diharapkan. WPI ini ikut membidani lahirnya Forum Anak Rafflesia, yang mana di Forum Anak Rafflesia itu WPI memberikan pendampingan, WPI minta ikut sertakan bahwa hak anak itu juga memiliki hak dan diperkenankan untuk berkontribusi dalam program pembangunan. Di situ kita ada banyak kegiatan, misalnya kadang ada kita main game, main drama-drama, kadang juga kita latihan public speaking. Sekarang jadi lebih percaya diri, udah berani ngomong di depan, terutama kalau di sekolah ya Kak, kita sering tiba-tiba disuruh maju ke depan gitu. Beberapa kegiatan yang pernah aku lalui itu ada sosialisasi di beberapa wilayah binaan, terutama di Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian penyampaian hasil terkait isu anak di Musrenbang. Selain itu, kami juga sering melakukan sosialisasi di beberapa tempat. Di tahun lalu, Bila melakukan penelitian terutama terkait isu stunting, yang dimana itu menyatukan beberapa anak dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang kemudian kami meneliti dan melakukan pengisian kuesioner, teman-teman. Yang kemudian kuesioner tersebut ada jawabannya yang kemudian diolah, teman-teman. Nah, dari hasil olahan tersebut atau kesimpulan itu, kami mulai menyimpulkannya dan akan diajukan ke pemerintah atau kementerian yang ada di Jakarta Pusat, teman-teman. Saya juga sering diundang acara WPI, ya. Dan saya lihat di situ acaranya memang sangat positif. Sama ke desa-desa itu masalah kesehatan anak, ya. Ini sangat penting sebab kalau tidak dibantu pemerintah tidak mungkin terjangkau. Untuk keberlanjutan inovasi yang dilakukan oleh PI itu harus dilakukan, harus diimplementasikan kepada semua desa yang ada di Bengkulu Selatan, terutama mungkin desa-desa yang memang kondisi tingkat pemahamannya terhadap hidup sehat itu masih cukup rendah. Apa yang kita raih dari hasil kerjasama kita, dan itu yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita membina tapi warna visi sudah duluan dipino misal. Jadi di mana kita bergerak menselaraskan program kita, rupanya warna visi sudah masuk ke dalam. Untuk kakak-kakak WPI, terima kasih karena sudah menemani kami dari lama. Saya harap akan ada energi-energi positif yang selalu dipancarkan dari orang-orang sekitar, dan bahkan anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan ini menjadi lebih bersinar lagi. Terima kasih buat Wahana Visi Indonesia memberikan kesempatan kepada kami dan kepada saya untuk lebih bermanfaat buat banyak orang. Pada Wahana Visi kami ucapkan terima kasih yang sangat besar dan teruslah berkarya untuk anak-anak Indonesia lebih baik. Terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia, wabil khusus yang di Bengkulu Selatan atas segala aktivitasnya yang sangat bagus, sangat baik, ya, sangat positif. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan nantinya ke depan kita bisa berkolaborasi seterusnya. Peranan pihak Wahana Visi dalam rangka memberikan pelajaran baik ke pihak anaknya langsung atau ke pihak yang terlibat itu sangat tinggi taruhnya. Saya sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Wahana Visi Indonesia yang sudah banyak berbuat di sini, yang sudah bersama-sama kita nyebrang-nyebrang sungai, ikut semua, bahkan kita belum hadir, Wahana Visi sudah standby, sudah dari pagi, bahkan kita belum melakukan hari ini, pihak Wahana Visi kemarin sudah melakukan.
Luar biasa sekali. Oleh sebab itu, meskipun saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah kita kerjakan, saya berharap Wana Visi masih tetap ada di Buku Selatan. Walaupun kantor sudah ditutup, sekali lagi, namun pintu hati kita tetap terbuka untuk menerima kebaikan-kebaikan itu tadi. Semoga dapat kami praktekkan terus, baik untuk keluarga kami, untuk kelompok kami, maupun untuk desa kami ini. Semoga hubungan silaturahmi ini tetap berlanjut. Semoga WPI dan seluruh stafnya tetap sehat dan bahagia. Dan semoga WPI di tempat-tempat lain akan berguna bagi anak-anak selanjutnya.